Baik, jadi seperti ini ya Bapak. Perlu kami luruskan terlebih dahulu bahwa informasi mengenai SIM gratis itu tidak benar atau hoaks ya Pak. SIM memiliki masa berlaku bukan tanpa alasan. Hal ini bukan semata administrasi, melainkan untuk memastikan bahwa kondisi pengemudi masih layak dan sehat untuk berkendara. Seperti itu ya Bapak ya. Baik, ada lagi yang perlu saya bantu Pak? Baik, sama-sama Bapak. Selamat siang. Sahabat Lantas, makasih loh ya udah nungguin. Ini biasa nih ada yang nanya tentang SIM gratis. Oh ya, selamat datang kembali sahabat Lantas bersama saya Brigadir Rizka dalam Lapor NTMC. Awal tahun, apakah semua pengendara baru seperti tahun ini yang baru ya? Yuk langsung kita lihat. Laporan pertama ada dari @soul_z08. Ada sepeda motor mengangkut 7 orang penumpang sekaligus saat melintas di jalan umum di sekitar Jalan UKDW, Kota Yogyakarta. Kita lihat bagaimana videonya ya. Wah, ajaran siapa ini ya? Wah, teruji nih. Ini mereka dikontrak apa gimana ya sama motornya? Biar teruji gitu kalau bisa memuat banyak gitu kan. Ya ampun, dalani ya sahabat Lantas. Kok bisa ya sampai 7 orang gitu? Kasihan motornya tahu ngangkut 7 orang sekaligus. Ini niat ngeledek kita apa gimana ya? Naik motor bertujuh dan semuanya tuh pakai helm. Jadi gini ya sahabat Lantas, sebenarnya ini tuh jelas melanggar aturan. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 106 ayat 9 dijelaskan, kalau pengendara motor itu nggak boleh bawa penumpang lebih dari 1 orang, kecuali motornya itu pakai kereta samping, yang artinya motor biasa itu maksimal cuma 2 orang, yaitu pengemudi dan satunya itu penumpang. Kalau nekat bonceng lebih dari 1 orang, ada sanksinya juga. Di pasal 292 disebutkan bahwa pengendara bisa kena kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Kenapa sih ini tuh dilarang? Ya pasti dilarang karena untuk keselamatan. Motor itu memang dirancang cuma buat 2 orang. Kalau bonceng 3 atau bahkan lebih, motor jadi nggak seimbang. Susah dikendalikan dan resiko kecelakaan jauh lebih besar. Bahaya bukan cuma buat pengendaranya, tapi juga buat orang lain di jalan. Selanjutnya ada dari @ambarsari.as. Ini mah Fast and Furious versi lokal slow motion. Kayak mana lagi nih? Penasaran juga kita. Ekspektasi, oke baik. Udah panik kita kan? Sakit kepala kita ngelihatnya kan. Wah, ini pasti daerah sana-sana nih, pasti kalian tahu kan ini daerah sana-sanaan itu. Wah, sering terjadi di daerah yang sana-sana nih. Pasti sahabat Lantas tahu kan daerah mana itu yang banyak truk-truk seperti ini yang pasti dilewatin. Oh my God! Dengan cara seperti ini. Ini definisi pada nggak sabaran ya sahabat Lantas. Posisinya ini tuh lagi macet tapi berani banget ya pengendara motor yang nekat ngolong di bawah truk atau kendaraan besar pas lagi macet itu jelas melanggar aturan lalu lintas dan berbahaya banget. Kalau aksinya dianggap ugal-ugalan dan membahayakan, ini tuh bisa dikenakan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukumannya nggak main-main, penjara sampai 1 tahun atau denda maksimal 3 juta rupiah. Selain itu, perilaku ngolong ini juga termasuk nggak tertib lalu lintas karena nyerobot antrian dan nggak patuh aturan. Dan kalau sampai terjadi kecelakaan, urusannya makin berat. Pelaku bisa dikenakan pasal 310 dengan ancaman kurungan dan denda yang lebih besar tergantung akibat kecelakaannya.
Jadi sahabat lantas pasti tahu kan, di video ini motor yang ngolong posisinya ada di titik buta atau blind spot truk. Kalau truk tiba-tiba maju atau sopir nggak sadar ada motor di bawah, resikonya bisa kelindes. Intinya, ngolong itu bukan cuma nekat, tapi juga melanggar hukum dan mempertaruhkan nyawa. Selanjutnya kita ada video dari @muhammad_soleh_marzuki. Rasa ditulungi Bu Pak Pol. Kenapa rasa ditulungi? Hayo, ada apa gerangan? Kita coba. Dia yang sempoyongan, kita yang miring kan? Kan? Ya, palanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini gimana ya? Ini ya ampun, ini jangan, ya Allah jangan dicontoh ya, ini gak bener banget. Kayak begini di jalan raya. Aduh sahabat lantas ya, jadi gini, kita jelaskan ya. Minum alkohol lalu naik motor itu jelas melanggar hukum dan bahaya banget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat 1, karena pengendara wajib berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kalau mabuk, jelas konsentrasi itu hilang. Sanksinya bisa kena kurungan sampai 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Kalau dalam kondisi mabuk itu pengendara berkendara secara ugal-ugalan atau sampai membahayakan orang lain, bisa naik tuh ke pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentunya hukumannya jauh akan lebih berat, bahkan bisa penjara bertahun-tahun kalau sampai menimbulkan kecelakaan fatal. Nah, sahabat lantas pasti tahu ya, kalau mabuk saat berkendara bukan cuma pelanggaran lalu lintas, tapi juga taruhan nyawa sendiri dan orang lain. Ada lagi kiriman dari @andarini1508. Maaf Bu, saya kirim ini ngakak banget, malah kurang puas kalau nggak sampai benjol. Sampai benjol nggak tuh siapa ini? Netizen kita kalau udah bersabda tuh, kan? Kasian banget tahu yang makan, sumpah makanannya ketendang loh sama mereka. Kasih hai, aduh kasih hai. Iya ampun, ini anak siapa? Coba. Jadi gini ya, kita kasih paham dulu ya. Walaupun naik motor sudah pakai helm, kalau dipakai buat trek-trekan di jalan umum, itu tetap melanggar hukum, sahabat lantas. Dengan adanya helm nggak bikin ini tuh jadi legal. Pasal yang paling pas dikenakan itu pasal 115 huruf B yang melarang pengendara berbalapan dengan kendaraan lain di jalan. Nah, sanksinya ada di pasal 297 yaitu kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp3 juta. Kalau trek-trekannya sampai ugal-ugalan kayak tadi tuh, malah membahayakan orang lain lagi asik ngopi, bisa juga tuh ditarik ke pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini lebih berat ya, karena masuk kategori membahayakan nyawa, apalagi kalau sampai terjadi kecelakaan. Pakai helm itu adalah wajib hukumnya, tapi bukan pembenaran buat kebut-kebutan. Trek-trekan di jalan umum tetap bahaya, meresahkan dan melanggar hukum. Kalau mau balapan, tepatnya di sirkuit, bukan di jalan raya. Ada lagi kiriman dari @aulian_rizky. Cewek kalau ngebut pakai perhitungan gak sih? Kita cewek. Dan aku Rizka. Hai Rizky, kita lihat dulu ya. Oke. What? Terus gimana keadaan si mbaknya ini? Aduh, makanya tuh ya ampun. Apa sih yang dikejar di jalan raya ya Allah? Ada-ada aja ya. Oke, menurut saya ya Kak Rizky, ngebut dan gak sesuai kecepatan rambu aja itu udah salah.
mending alon-alon asal kelakon ya kalau kata orang Jawa gitu kan. Nah sahabat lantas, kalau naik motor ngebut lalu nabrak mobil yang mau belok kanan itu jelas kena pasal kecelakaan lalu lintas. Biasanya dikenakan pasal 310 karena kecelakaan terjadi akibat kelalaian. Kalau cuma kendaraan yang rusak, sanksinya lebih ringan. Tapi kalau sampai ada yang luka atau meninggal, hukumnya makin berat. Dan terbukti ya ngebut atau ugal-ugalan dikenakan juga pasal 311 karena membahayakan pengguna jalan lain. Ngebut di jalan umum itu resikonya sangat tinggi. Begitu terjadi tabrakan, apalagi dengan kendaraan yang lagi manuver belok, tanggung jawab hukumnya langsung di jalan. Bukan cuma soal siapa yang salah ya, tapi akibat yang ditimbulkan di jalan raya. Oke, ada lagi kiriman dari @rayai_pramuja. Ya Allah dek. Nah, ya Allah dek ini yang kayak mana nih? Biasanya ya Allah dek ini ya Allah beneran. Kan? Coba anak siapa ini? Bisa-bisanya dia boti alias bonceng 3 kan? Di komplek. Untung di komplek bukan jalan gede kan? Langsung nyungsep tuh bocah. Ya Allah, anak siapa ini? Aduh ini orang tuanya sih yang bener-bener harus di gitu kan. Kalau naik motor bonceng 3 ya sobat lantas, terus ngebut atau masih di bawah umur seperti adik-adik yang lucu ini, itu sudah pasti pelanggaran lalu lintas. Bonceng 3 itu berarti melebihi kapasitas motor. Bisa kena pasal 297 dengan sanksi denda atau kurungan. Ngebut atau kebut-kebutan di jalan, apalagi sampai membahayakan orang lain, termasuk sampai nyusruk bisa kena pelanggaran pasal 287. Dan juga bisa kena denda atau kurungan. Kalau masih di bawah umur seperti ini atau belum mempunyai surat izin mengemudi, berarti melanggar pasal 77 dan bisa kena sanksi yang sama. Intinya, jalan raya itu bukan tempat buat uji nyali. Selalu bawa motor dengan aman dan pastikan sudah memiliki surat izin mengemudi. Karena keselamatan tetap nomor 1. Ya baik sahabat lantas, hari ini saya banyak bilang astaga, ya ampun, shock. Karena semua yang tadi kita bahas mulai dari ngolong di kolong truk, mabok terus naik motor, boncengan sampai 7 orang, trek-trekan, atau bahkan sampai ngebut dan nabrak mobil, itu semua bahaya banget. Gak cuma melanggar hukum, tapi juga taruhan nyawa sendiri dan juga nyawa orang lain di jalan raya. Jadi, helm aja gak cukup ya, pelan dikit, patuhi aturan, fokus di jalan dan jangan coba-coba hal yang nekat. Pokoknya aman itu keren, itu kuncinya. Terima kasih ya sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya. Silahkan kirimkan video laporanmu lainnya melalui DM Instagram @korlantaspolri.ntmc dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Rizka, sampai jumpa di Lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.